Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Di video kali ini aku bakal bahas kasus seorang mahasiswa Universitas Jember yang dihabisi oleh orang yang tidak dikenal dan kasusnya baru terungkap setelah 9 tahun. Tapi sebelumnya bantu subscribe dan like dulu buat teman-teman yang belum subscribe dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Arif Rahman Hakim, seorang pemuda berusia 23 tahun hari itu nongkrong di kampus Universitas Jember. Saat itu dia lagi pusing karena calon mertuanya baru aja terang-terangan memandangnya kurang mampu dari segi finansial untuk bisa meminang putrinya. Arif dulunya pernah menjadi mahasiswa di Universitas Jember, tapi kuliahnya tidak selesai, tinggal skripsi namun tidak dilanjutkan. Kerap diejek calon mertua membuat Arif sering menyewa mobil untuk pura-pura terlihat kaya, hingga kemudian dia berencana mencuri sebuah mobil. Dengan memiliki mobil, Arif berharap calon mertuanya nggak akan melihatnya sebelah mata lagi. Arif mulai mencari mangsa. Dia mencari target aksinya sambil nongkrong dan melihat-lihat mobil-mobil yang dipakai mahasiswa di Universitas Jember. Saat itulah mobil Honda Jazz keluaran tahun 2012 yang dikendarai Galau Wahyu Utama usia 20 tahun melintas di jalan antara FKIP, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi yang terhubung dengan gerbang kampus menghadap Jalan Jawa. Saat itu, gerbang di Jalan Jawa merupakan salah satu jalur keluar dari kampus UNEDS. Melihat mobil baru, Arif bersama temannya Muhammad Rofiki membuntuti mobil tersebut. Galau dengan mobilnya menuju Jalan Raden Patah, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Berhasil membuntuti Galau, Arif mencari cara menguasai mobil tersebut dan dia menemukan caranya. Selama mengikuti Galau pulang ke rumah, Arif membaca papan pemberitahuan yang berisikan bahwa rumah yang ditempati Galau dijual, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Selama kuliah, Galau mahasiswa asal Bondowoso itu tinggal di rumah milik sang paman, di dekat SDN Al Furqon di Kecamatan Kaliwates. Arif kemudian menelpon penjual rumah dengan alasan berniat membeli rumah itu dan mau melihat-lihat dulu. Pemilik rumah yang merupakan paman Galau bernama Suwono. Suwono bekerja sebagai perajin tas di Tanggul Angin, Sidoarjo. Suwono bilang kalau di rumah tersebut ada keponakannya, dan Arif diminta datang ke sana aja kalau mau cek kondisi rumah terlebih dahulu. Arif dan Rofiki kemudian bertamu ke rumah tersebut di hari itu juga, tanggal 25 Februari 2013, dan bertemu langsung dengan Galau. Arif mengatakan kalau yang ingin membeli rumah itu adalah bosnya, dan meyakinkan Galau kalau bosnya ingin bertemu dan nego langsung. Galau yang sudah diamanahkan pamannya untuk membantu penjualan rumah itu setuju, dan kemudian ikut bersama Arif dan Rofiki. Mereka bertiga pergi dengan menggunakan mobil Galau. Arif memilih duduk di belakang, sedangkan Rofiki duduk di depan sebelah kiri. Sepanjang perjalanan, Arif memandu Galau menuju rumah yang dia sebut sebagai rumah bosnya. Sambil memandu, Arif berusaha mencari rumah mewah yang kondisi sekitarnya sepi di sekitar Gor Kaliwates. Akhirnya Arif menemukan rumah yang dia harapkan cukup besar untuk dijadikan rumah bohongan bosnya dan meminta Galau menghentikan mobil. Arif lalu berpura-pura menghubungi seseorang. Setelah itu dia memberitahu Galau kalau bosnya meminta Galau menunggu sebentar. Galau setuju dan sambil menunggu Galau membiarkan mobil dalam keadaan hidup. Saat itu kemudian Arif tiba-tiba mencekik Galau dari belakang. Mendapat serangan tiba-tiba, Galau melawan dan berusaha membunyikan klakson. Kakinya juga berusaha menginjak gas. Hal itu membuat Arif panik dan takut ketahuan orang sekitar, sehingga dia memutuskan mengencangkan cekikannya dan menyuruh Rofiki yang duduk di samping Galau untuk memegang tangan dan kaki Galau. Beberapa menit kemudian, Galau lemas dan tubuhnya ambruk ke kiri. Menyadari Galau meninggal dengan lidah terjulur membuat keduanya panik. Rofiki sempat marah kepada Arif karena mereka telah menghabisi seseorang. Karena awalnya mereka hanya berniat mencuri mobil itu, bukan menghilangkan nyawa Galau. Mereka kemudian memindahkan jasad Galau ke lantai mobil bagian tengah. Lalu Arif pindah ke depan dan mengemudikan mobil. Waktu itu sudah sore menjelang malam. Mobil itu sempat berputar-putar tak tentu arah. Sambil mengemudi, Arif berpikir keras akan diapakan jasad Galau. Sempat terpikir untuk dimakamkan tapi mereka takut ketahuan. Dan akhirnya mereka putuskan untuk dibakar aja demi menghilangkan jejak. Selanjutnya Arif membeli bensin yang dimasukkan ke dalam jerigen yang dia pinjam dari temannya.
Setelah membeli bensin, Arif berkeliling mencari lokasi untuk membakar galau. Akhirnya mereka menemukan tempat di mana ada bangunan kosong yang sepi, di kawasan Kelurahan Tegal Besar. Di halaman rumah kosong itulah jasad galau dibakar. Setelah itu Arif melajukan mobil mengantar Rofiki pulang. Kemudian Arif membawa pulang mobil itu dan menyembunyikannya di sebuah gubuk di dekat rumahnya. Mobil tersebut kemudian diparkir dan ditutupi dengan selimut. Keesokan harinya Arif kembali ke rumah galau untuk mengambil sepeda motor yang kemarin dia gunakan. Kemudian dia kembalikan ke pacarnya karena memang motor itu milik pacar Arif. Pada Selasa 26 Februari 2013, jasad Galau dengan kondisi terbakar ditemukan. Belakangan juga diketahui Galau adalah anak Agus Santoso, yang saat itu menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binakal, Bondowoso. Kepada orang tua dan tetangganya, Arif mengaku mobil tersebut dia beli dari hasilnya bekerja. Setelah dianggap aman, 8 bulan kemudian mobil itu mulai digunakan. Tetapi sebelumnya Arif mengganti plat nomor kendaraan itu terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun kasus ini tidak terungkap. Kendala yang dialami penyidik kepolisian karena tidak adanya saksi mata yang melihat peristiwa kejadian itu. Kasus ini akhirnya mulai menemui titik terang pada tahun 2021. Hal itu terjadi saat sebuah mobil Honda Jazz mengalami kecelakaan di salah satu kecamatan di Jember. Saat menangani kecelakaan tersebut, awalnya polisi tak menemukan kejelasan siapa pemilik mobil Honda Jazz itu karena surat-surat kendaraannya tak lengkap. Ketika dilacak, polisi mendapati fakta bahwa mobil tersebut pernah dimiliki salah satu pelaku yaitu Arif Rahman Hakim. Setelah diusut lebih jauh, diketahui bahwa mobil Honda Jazz itu ternyata milik Galau Wahyu Utama yang digadaikan oleh Arif sebesar 30 juta yang dia gunakan sebagai modal nikah. Tak berhenti sampai di situ, pelacakan kemudian berlanjut. Polisi kemudian berhasil mengendus keberadaan Arif di Bali. Arif pergi ke Bali sejak 2015, atau 2 tahun setelah kejadian keji itu, dan merampas mobil Galau. Sejak itu Arif mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Rofiki. Hingga akhirnya setahun setelah Arif Rahman merantau ke Bali, dia digugat cerai oleh istrinya. Desakan cerai itu karena sang istri diminta oleh orang tuanya. Semenjak bercerai dengan istrinya itu, Arif mengaku sama sekali tidak pernah pulang ke Jember. Selama berada di Bali, dia menekuni profesi sebagai tukang pijat. Hingga kemudian pada Senin 21 Februari 2022 sekitar jam 3 pagi, polisi berhasil menangkap Arif Rahman Hakim. Dari penangkapan Arif, polisi berhasil menangkap M. Rofiki di rumahnya di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur. Akibat perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 340 atau 396 KUHP subsidiar pasal 365 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup. Dan bagaimana pendapat kamu tentang kasus kali ini? Boleh sharing di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang pengen request kasus, bisa langsung di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nervisinaga. Bantu subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tahu saat aku upload video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.